Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City masih bisa ikut Liga Champions musim depan. Pada bulan yang lalu, The Citizen mendapat sanksi dari UEFA setelah klub asal Manchester itu dianggap melanggar aturan Financial Fair Play. Pihak City sudah menyatakan kalau tidak bersalah, dan pada pekan lalu mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga. Sebuah pernyataan yang dirilis CAS pada hari Kamis kemarin menyebut bahwa tidak mungkin untuk menentukan kapan kasus ini akan diselesaikan. Dengan begitu, City masih memiliki harapan untuk tetap berkompetisi di Liga Champions musim 2020-2021. Jika banding belum selesai hingga 1 Juni, City akan tetap dimasukkan ke dalam kompetisi Liga Champions. Jika sanksi nantinya akan tetap ditegakkan, City baru akan diblokir dari keikutsertaan di turnamen Eropa untuk musim 2021-2022 dan 2022-2023. Barcelona siapkan tawaran perdana untuk Ferran Torres. Barcelona diberitakan mulai menyiapkan rencana untuk menggait Ferran Torres dari Valencia. Mereka diberitakan akan segera melepaskan tawaran untuk winger 20 tahun tersebut. Dilansir dari Mundo Deportivo, manajemen Barcelona sudah menyiapkan tawaran perdana mereka untuk Torres. Mereka tahu bahwa kontrak Torres akan berakhir di musim panas tahun 2021. Untuk itu, mereka tidak memberikan tawaran yang terlalu besar untuk sang winger. Mereka dirumorkan akan menyodorkan dana sebesar 35 juta euro saja untuk sang winger. Namun sepertinya tawaran perdana Barcelona itu kemungkinan besar akan ditolak oleh Valencia. Kubu Valencia ternyata memasukkan klausul rilis yang cukup besar dalam kontrak Torres. Sang winger memiliki klausul rilis sebesar 100 juta euro di skuad Los C. Valencia diberitakan akan meminta Barcelona menaikkan tawaran mereka jika mereka benar-benar serius ingin mendatangkan sang winger. Ribut dengan supporter, Eric Dier terancam sanksi dari FA. Eric Dier kedapatan ribut dengan fans seusai laga babak kelima Piala FA antara Tottenham Hotspur versus Norwich City Kamis dini hari kemarin. Kini ia terancam sanksi dari FA akibat sikapnya tersebut. Dalam laga yang dimenangi Norwich lewat adu penalti tersebut, Dier langsung menghampiri seorang pendukung Tottenham setelah mendengar sindiran yang dialamatkan padanya. Ia melompat melewati tribun barat stadion dan akhirnya mengkonfrontasi seorang fans di sana. Menurut manajer Spurs, Jose Mourinho, Dier tak terima dengan cacian itu karena saat itu keluarganya ikut hadir dan mendengar. Diberitakan Mirror, FA akan turun tangan mengusut insiden tersebut. Eric Dier akan segera dipanggil oleh FA untuk dimintai keterangan. FA juga tengah menanti laporan dari wasit yang bertugas, Paul Tierney, terkait insiden tersebut. Dier pun kemungkinan akan dijatuhi sanksi jika nantinya dianggap bersalah. Arsenal pastikan Torreira alami retak pergelangan kaki. Arsenal terancam kehilangan Lucas Torreira dalam waktu yang tak sebentar. Arsenal mengkonfirmasi pergelangan kaki Torreira retak. Torreira mengalami cedera saat Arsenal tandang ke markas Portsmouth di babak kelima Piala FA. Dalam pertandingan di Fratton Park Selasa kemarin, Torreira yang jadi starter cuma main selama 16 menit. Dia ditarik keluar setelah mengalami cedera usai di-tackle back Portsmouth, James Bolton. Torreira kemudian harus ditandu keluar lapangan. Lewat situs resminya, Arsenal mengabarkan kondisi terkini Torreira. The Gunners menyatakan kalau pergelangan kaki kanan Torreira mengalami keretakan. Arsenal tak menyebut secara spesifik berapa lama Torreira akan absen. Mereka menunggu saran spesialis lebih dulu untuk menentukan program pemulihan mantan pemain Sampdoria itu. Arsenal tak menyebut secara spesifik berapa lama Torreira akan absen. Mereka menunggu saran spesialis lebih dulu untuk menentukan program pemulihan mantan pemain Sampdoria itu. Jack Grealish selangkah lebih dekat gabung Manchester United. Teka-teki mengenai kemana Jack Grealish akan berlabuh musim depan mulai terungkap.
Kapten Aston Villa itu diberitakan bakal menjadi bagian dari Manchester United musim depan. Manchester Evening News mengklaim bahwa MU lebih berpeluang mendapatkan Grealish karena mereka menyanggupi permintaan Aston Villa. The Villains memang mematok harga yang sangat mahal untuk Grealish. Mereka hanya mau melepas sang playmaker di angka 80 juta pound sterling. Tottenham diketahui menolak untuk membayar harga semahal itu sehingga United berada dalam posisi terdepan untuk transfer Grealish. Menurut laporan tersebut, MU ingin bergerak cepat untuk mengamankan jasa Grealish. Mereka diberitakan ingin menuntaskan transfer ini begitu musim berakhir. Mereka ingin agar sebelum pramusim skuad United sudah komplit. Untuk itu, mereka saat ini tengah intens menjalin kontak dengan Aston Villa agar transfer ini bisa cepat teratasi. Marc-Andre ter Stegen tinggalkan Barcelona di musim panas. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Barcelona. Kiper andalan mereka, Marc-Andre ter Stegen, mempertimbangkan untuk hengkang dari Camp Nou di musim panas nanti. Katalunya, radio mengklaim bahwa ter Stegen saat ini merasa tidak nyaman berada di tim utama Barcelona. Ia diberitakan memiliki hubungan yang kurang baik dengan beberapa pemain utama Barcelona. Ia juga dikabarkan baru-baru ini bertengkar dengan Messi di sesi latihan Barca. Itu membuatnya semakin tidak betah berada di Barca. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa pihak Barcelona enggan berpisah dengan ter Stegen di musim panas nanti. Mereka menilai bahwa sang kiper masih menjadi sosok kiper berkualitas untuk tim mereka. Pihak Barca diberitakan tengah membujuk ter Stegen untuk menaikkan kontrak baru di Camp Nou yang kabarnya akan berakhir di tahun 2025 mendatang. Piala FA, Manchester United kalahkan Derby 3-0. Derby County versus Manchester United tersaji di Pride Park Stadium. Pertandingan ini mencuri perhatian karena ada Wayne Rooney, mantan punggawa MU yang kini memperkuat Derby. Setan Merah menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Gol-gol diciptakan oleh Luke Shaw di menit ke-33. Dan Odion Ighalo pada menit ke-41. Shaw into Ighalo, trying to find a way through, and Ighalo has! Memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-70, Ighalo kembali menambah gol. Measured play here, back from Mata, the block made by Bogle! Skor 3-0 untuk kemenangan MU bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa MU ke babak perempat final Piala FA. Mereka ditunggu Norwich City yang mengandaskan Spurs via adu penalti. Harry Maguire diragukan tampil di Derby Manchester. Kabar kurang sedap didapat Manchester United jelang duel kontra Manchester City akhir pekan ini. Harry Maguire diragukan tampil karena cedera ankle. Dalam perkembangannya, cedera Maguire rupanya lebih parah dari dugaan awal. Ada kemungkinan dia akan melewatkan Derby Manchester di Old Trafford akhir pekan nanti. Saya sudah bicara dengannya sebelum sesi latihan kemarin bahwa saya tidak akan mengistirahatkannya melawan Derby, ujar Solskjaer kepada MU TV. Tapi ankle-nya terkilir saat latihan sehingga dia tidak dibawa. Semoga saja dia baik-baik saja untuk akhir pekan nanti, tapi saya tidak yakin dia bisa bermain, sambungnya. Copa del Rey meski kalah dari Granada, Athletic Bilbao tetap melaju ke final. Dalam pertandingan yang berlangsung di Estadio Nuevo Los Carmenes, tim tuan rumah tampil superior untuk mengejar agregat gol. Granada baru bisa mencetak gol di menit ke-48 lewat aksi Carlos Fernandes. Granada menambah keunggulan di menit ke-78 lewat aksi German Sanchez. Kemenangan Granada sirna setelah Bilbao mencetak gol di menit ke-81 lewat aksi Yuri Berchiche. Skor 2-1 pun bertahan hingga pertandingan berakhir dan agregat menjadi 2-2. Meski berhasil memenangkan laga, Granada tetap dipastikan gagal melaju ke final karena kalah agresivitas gol tandang dari Bilbao. Juventus versus Inter, Cristiano Ronaldo bisa cetak rekor baru.
Sempat diwacanakan dipindah ke Mei, otoritas Serie A akhirnya memutuskan pada rapat Kamis kemarin bahwa Juventus versus Inter akan digelar Senin 9 Maret 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau Minggu malam waktu setempat. Dilansir dari Opta, laga Juventus versus Inter Milan bisa menjadi ajang Cristiano Ronaldo untuk mencetak rekor baru. Jika bisa bikin gol, maka dia menjadi pemain Liga Italia pertama yang mencetak 12 gol berturut-turut. Apakah CR7 bisa mencetak rekor baru tersebut? Gimana prediksi kalian, gengs? Konflik AC Milan, jika Paolo Maldini dipecat, Ibrahimovic juga pergi. CEO AC Milan Ivan Gazidis disebut punya hubungan yang tidak baik dengan direktur teknik Paolo Maldini. Bahkan dikutip dari Daily Mail, konflik antara keduanya meruncing dan sulit ditemukan titik temu. Ivan Gazidis dikabarkan bakal segera memecat Paolo Maldini dari posisi direktur teknik. Bukan hanya Maldini, mantan CEO Arsenal tersebut juga akan melakukan pemecatan pada petinggi AC Milan lain, Zvonimir Boban. Konflik di AC Milan bakal makin panas sebab Paolo Maldini tidak berdiri sendiri untuk melawan Ivan Gazidis. Bukan hanya Zvonimir Boban, Paolo Maldini juga mendapat dukungan dari Zlatan Ibrahimovic yang tidak lain adalah pemain kunci Milan. Ibrahimovic bersedia kembali ke AC Milan pada paruh kedua musim 2019-2020 ini berkat rayuan Paolo Maldini. Nah, andai Gazidis memecat Maldini, maka Ibrahimovic mengancam bakal ikut meninggalkan klub. Incar Marcos Alonso, Inter Milan bakal kian kental nuansa Premier League. Antonio Conte bakal membuat Inter Milan makin kental dengan nuansa Premier League setelah Ashley Young pada Januari 2020 lalu. Kini giliran bek sayap Marcos Alonso yang masuk dalam bidikan. Dikutip dari Tuttosport, Antonio Conte ingin mendapatkan bek kiri baru. Awalnya pemain yang diincar adalah Emerson Palmieri, namun kini Conte mengalihkan bidikan ke Marcos Alonso. Marcos Alonso sendiri pernah bekerja sama dengan Conte di Chelsea. Kini pemain berusia 29 tahun tersebut disebut bakal terdepak dari skuad Chelsea musim depan. Marcos Alonso pun dikatakan ingin kembali ke Italia dan Inter Milan siap membawanya. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!